Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2026 bukan sekedar kegiatan seremonial atau basa-basi diplomatik belaka, tetapi ada misi yang jauh lebih penting, yakni mengembalikan marwah Indonesia sebagai navigator bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia sebagai navigator ASEAN telah berlangsung selama 59 tahun sejak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations itu didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Setelah ASEAN berdiri, negara-negara Asia Tenggara lainnya bergabung menjadi anggota: Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan terakhir Timor Leste. Sehingga ASEAN yang semulanya terdiri dari 5 negara, kini beranggotakan 11 negara. Meskipun kepemimpinan ASEAN digilir secara periodik setiap tahun, namun Indonesia tetap dipandang sebagai natural leader atau pemimpin alami. Sebab Indonesia lah yang pertama kali mencetuskan perlunya dibentuk Perhimpunan Kerjasama Negara-Negara Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas kawasan. Sebagai negara yang memiliki wilayah terluas dan berpenduduk terbesar, dengan berbagai kelebihannya di berbagai bidang, Indonesia selalu diharapkan menjadi pengayom dan stabilisator kawasan ASEAN, terutama di saat geopolitik dan geoekonomi global berada dalam kondisi tidak menentu seperti sekarang ini. Peran Indonesia sebagai pengayom ASEAN sempat meredup di tahun-tahun awal pasca reformasi 1998 karena fokus pemerintah saat itu terkonsentrasi pada permasalahan dalam negeri akibat krisis politik dan ekonomi nasional. Kondisi di dalam negeri saat itu berdampak pada surutnya aksi-aksi diplomasi yang menyebabkan prestasi Indonesia sebagai anggota ASEAN paling senior tidak terlalu menonjol dibandingkan periode sebelumnya. Namun seiring membaiknya stabilitas politik dan ekonomi nasional, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai natural leader atau pemimpin alami ASEAN. Peran itu semakin menonjol di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menjalin komunikasi intensif dengan para pemimpin negara ASEAN dan bergerak aktif mempelopori penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi kawasan. Di KTT ASEAN di Cebu, Filipina, Prabowo mendorong penguatan solidaritas kolektif ASEAN agar tidak mudah diombang-ambingan oleh kepentingan besar di luar kawasan, terutama di tengah konflik global yang semakin memanas. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan dan menyerukan agar para pemimpin negara ASEAN memberikan komitmen nyata dalam menjaga perdamaian. Bagi Prabowo, ASEAN yang solid adalah kunci untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks. Untuk itu, para pemimpin negara ASEAN diharapkan mengutamakan musyawarah di atas segala-galanya, menghargai dialog, dan mementingkan kolaborasi demi perdamaian dan stabilitas kawasan. Persaingan geopolitik yang tidak sehat, ujar Prabowo, hanya akan membebani rakyat dan menghambat laju pembangunan ekonomi kawasan. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh negara tetangga tanpa terjebak luka lama. Oleh karenanya, Prabowo pun mengajak para pemimpin ASEAN untuk menatap masa depan dan tidak tersandra oleh sejarah kelam masa lalu. Prabowo memberikan peringatan keras agar ASEAN mampu menjaga independensinya di kancah internasional. Jangan sampai persatuan yang telah dibangun selama puluhan tahun hancur hanya karena ego dan tarikan kepentingan negara-negara adidaya. Prabowo mengingatkan para anggota ASEAN agar tidak terbawa arus rivalitas yang saat ini sedang membelah dunia. Budaya damai ASEAN, kata Prabowo, tidak hanya menjadi konsumsi internal, tetapi juga harus dipromosikan ke tingkat dunia. Asia Tenggara harus benar-benar menjadi zona perdamaian. Peringatan keras orang nomor 1 di Indonesia itu berkaitan dengan konflik internal di Myanmar, serta perang antara Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan, juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Di Myanmar, terjadi perang saudara yang masih berkecamuk sejak kudeta militer di salah satu negara anggota ASEAN itu tahun 2021. Dan sejak itu pula, Myanmar tidak pernah diikutsertakan dalam KTT ASEAN. Myanmar sebetulnya telah melangsungkan pemilihan umum
dan menetapkan pemimpin junta militer Min Aung Hlaing sebagai presiden baru yang mengantongi 429 suara dari total 500 suara di parlemen. Namun negara-negara anggota ASEAN belum mencapai konsensus untuk mengakui hasil pemilu tersebut. ASEAN tetap berpegang pada 5 poin konsensus terkait Myanmar yang telah diputuskan sebelumnya. Kelima poin itu antara lain berupa seruan diakhirinya kekerasan, diselenggarakannya dialog terbuka antara pihak-pihak yang sedang berkonflik, penunjukan utusan khusus yang akan memediasi dialog antar semua pihak, serta pemberian izin untuk bantuan kemanusiaan. Potensi konflik geopolitik di Laut Cina Selatan juga menjadi bahan pembahasan di KTT ke-48 ASEAN. Tumpang tindih klaim wilayah yang tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN, tetapi juga Republik Rakyat Tiongkok, menjadikan situasi di Laut Cina Selatan bagaikan api di dalam sekam. Batu sandungan lainnya adalah konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara anggota ASEAN ini saling baku tembak sejak Desember 2025, akibat tidak tercapainya kesepakatan tentang garis batas wilayah kedua negara yang ditetapkan pemerintah kolonial Prancis pada tahun 1907. Baku tembak itu yang melibatkan artileri berat, jet tempur F-16, serta drone, menewaskan puluhan tentara dan warga sipil. Sementara warga sipil lainnya yang selamat terpaksa mengungsi meninggalkan wilayah perbatasan. Dalam sesi retret KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menggagas perundingan damai antara Thailand dan Kamboja, serta penyelesaian damai di Myanmar demi menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan Asia Tenggara. Prabowo mengimbau pihak-pihak yang sedang bertikai agar mengedepankan hal-hal positif yang bisa dikerjasamakan ketimbang mempertajam perbedaan. Ya, beliau menyampaikan dengan mengambil juga analogi bahwa sejatinya ya di kawasan ini hampir semua, kalau tidak salah semua malah negara-negara anggota itu punya masalah border yang sebenarnya menjadi masalah mendasar dari konflik antara Kamboja dan Thailand. Namun kita semua bisa memanage masalah-masalah tersebut dengan mencari titik-titik temu. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo, daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime, kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan, yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing. Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama. Di sesi pleno, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh anggota ASEAN untuk melakukan upaya bersama dalam penguatan ketahanan energi dan ketahanan pangan agar negara-negara Asia Tenggara semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Khusus mengenai masalah ketahanan pangan, Prabowo mengingatkan bahwa selain menghadapi tantangan yang berkaitan dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global, kawasan Asia Tenggara juga menghadapi tantangan alam berupa badai El Nino yang sangat berpengaruh pada upaya pengadaan pangan. Ketahanan pangan, ujar Prabowo, tidak dapat ditangani sendiri oleh masing-masing negara. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang lebih kuat di tingkat kawasan melalui penguatan informasi, diversifikasi pangan, pengembangan teknologi pertanian, serta optimalisasi cadangan pangan regional ASEAN. Walhasil, usulan-usulan Presiden Prabowo mengenai ketahanan pangan dan energi, serta upaya menjaga stabilitas kawasan, masuk ke dalam 3 poin kesepakatan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Poin pertama, penguatan ketahanan energi regional melalui ASEAN Petroleum Security Agreement guna memastikan ketersediaan energi dan memperkuat ketahanan regional di tengah krisis energi global. Poin kedua, seluruh anggota ASEAN sepakat meningkatkan kolaborasi di sektor pangan melalui mekanisme ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve untuk menjamin stabilitas pasokan makanan di Asia Tenggara. Poin ketiga, disepakatinya respon kolektif ASEAN atas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi kawasan, serta percepatan penyelesaian krisis Myanmar melalui 5 konsensus seperti yang telah disebut tadi. Ada beberapa deliverable terkait dengan hal itu, diantaranya ASEAN
Petroleum Security Agreement yang disepakati, kemudian juga after ASEAN Plus 3 Emergency Rice Security yang kemudian menjadi deliverable dari pertemuan-pertemuan ini. Kemudian pada kesempatan retreat kemarin juga dibahas mengenai situasi di Myanmar. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadres masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik, dan tentu saja berpegang pada 5-point konsensus yang selama ini masih diyakini merupakan suatu konsensus yang harus dilaksanakan di Myanmar. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT ASEAN ke-48 ini serta gagasan-gagasan yang dikemukakannya, baik pada sesi pleno maupun sesi retret, sekali lagi menunjukkan bahwa Prabowo telah menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai natural leader ASEAN, sebagai kakak tertua, pengayom dan navigator negara-negara Asia Tenggara. Kehadiran Prabowo dengan membawa kendaraan taktis Maung buatan Pindad yang digunakannya sebagai alat transportasi selama berada di Filipina, bukan untuk pamer atau gagah-gagahan, tetapi untuk mempromosikan kemandirian bangsa Indonesia yang telah berhasil mengembangkan industri pertahanan nasional dengan kendaraan taktis Maung sebagai salah satu bukti konkretnya. Sejak tiba di Cebu, Maung menjadi kendaraan yang paling menarik perhatian di sekitar lokasi konferensi. Tidak sedikit warga Filipina dan para delegasi negara-negara ASEAN yang mengamati langsung kendaraan karya industri pertahanan Indonesia itu. Bahkan tidak sedikit pula yang menyempatkan diri bersuah foto dengan latar belakang Maung. Kendaraan taktis Maung telah mulai dikembangkan di Pindad sejak Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Total produksinya sampai saat ini telah mencapai lebih dari 3.200 unit. Nama Maung itu sendiri diberikan oleh Prabowo. Maung adalah sebutan masyarakat Pasundan untuk harimau, yang dikenal sebagai satwa hutan yang mampu bergerak cepat dan lincah. Kendaraan taktis Maung telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan kegiatan sipil, termasuk menjadi kendaraan dinas resmi Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Presiden Prabowo juga telah memerintahkan TNI untuk bersiaga mengamankan jalannya konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Sejumlah pesawat jet tempur F-16, pesawat Hercules dan pesawat A400M dikerahkan TNI Angkatan Udara dan disiagakan di Lanut Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. TNI Angkatan Laut juga mengarahkan 3 kapal perangnya, yakni KRI Brawijaya, KRI Siliwangi, dan KRI Marta Dinata yang disiapsiagakan di Pelabuhan Cebu, Filipina selama KTT ASEAN berlangsung. Kesiapsiagaan TNI dengan melibatkan unsur laut, darat, dan udara itu merupakan bentuk kontribusi Indonesia untuk mendukung kelancaran dan keamanan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai bagian tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Oleh karenanya, TNI juga ikut bertanggung jawab dalam mendukung agenda-agenda strategis ASEAN. Apalagi saat ini, Indonesia dinilai sebagai negara dengan kekuatan militer yang paling tangguh se-Asia Tenggara. Presiden Prabowo Subianto telah mengembalikan marwah Indonesia sebagai navigator dan natural leader ASEAN. Posisi Indonesia sebagai pendiri ASEAN paling senior sangat diharapkan peran aktifnya oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menjadi pemimpin perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Men of our time.